Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Karena kami percaya bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang memiliki gagasan-gagasan yang tadi sudah kami bicarakan, paham perspektif perempuan, mau mendengarkan kritik, mau mendengarkan saran, dan yang paling penting, beliau punya keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer untuk kepentingan Indonesia agar bisa berlari, lepas landas menuju kesuksesan kita pada tahun 2045. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Siapa yang tidak kenal dengan Samara ini begitu ya? Yang awalnya ya ini adalah dari mantan kader dari PSI di situ begitu. Dan sekarang ya berlabuh kepada Pak Prabowo. Ya kita lihat saja. Ketika mereka mengatakan bahwa seorang Ganjar ya punya panutan yang sangat luar biasa, dia bisa menegak hukum ya, politik identitas dan sebagainya. Banyak yang kemudian menyanjung kepada Pak Ganjar. Tapi tahu-taunya ya mulai agak hilang mereka begitu tiba-tiba ya bersama dengan Prabowo begitu kan. Ini gimana? Apakah ini tidak tahu malu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan seperti itu begitu. Kok bisa seorang Samara ini ya mencari peluang begitu di situ begitu. Meninggalkan Ganjar, padahal sudah mendukung Ganjar, terang-terangan mendukung Ganjar di situ begitu. Tapi entah apa yang bisa yang merasuki mereka begitu kan, sehingga karena partai PSI mendukung Prabowo, mendukung Prabowo Gibran, ya mereka ikut-ikutan juga begitu. Dan sekarang diangkat menjadi di kementerian di situ begitu kan, di BUMN di BUMN. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu kan sudah kelihatan begitu kan, mana hanya yang hanya cari peluang sana sini, mana yang kemudian hanya ingin cari jabatan, bisa saja seperti itu begitu. Karena belakangan ini ya Samara ini masuk di situ begitu kan. Tapi ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan hari ini bahwa masyarakat Indonesia kan tidak bodoh di situ begitu kan. Jadi apa yang dipertontonkan kepada publik, mana yang yang hanya ikut cari sensasi dan sebagainya, bisa saja begitu kan. Apalagi saat debat kemarin begitu kan ya, Samara mengatakan bahwa ya Gibran itu sangat kritis. Ya justru saya melihat Samara itu tidak tahu mana yang kritis dan mana yang tidak begitu kan. Masa mempermalukan seperti itu ya, mempermalukan Pak Mahfud MD seperti itu justru dianggap kritis. Ini kan logikanya kan gimana begitu. Bahkan ini, soroti Profesor Mahfud MD Samara Amani ya, apakah etis membantu presiden mengkritik pemerintah? Ya, kalau presiden mengatakan bahwa boleh ikut-ikut masalah Pilpres dan memihak, mengapa seorang menteri tidak boleh mengkritik seorang presiden? Kan begitu logikanya begitu. Jadi itulah ya, dari pendukung-pendukung Prabowo tidak mau kalah mereka ya. Dari segi apapun dia selalu ingin menang begitu kan ya. Ya ini justru dipertontonkan kepada publik seperti itu begitu, kelakuan mereka. Ini sejauh ini yang paling jauh. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan etis kagak lambe katanya begitu kan ya, pelintat-pelintut nggak konsisten sampai ya kudu diceramahin ya. Ini gimana coba ya? Aduh. SDM-nya sangat rendah katanya begitu ya. Kritik sana sini tapi pada ujung-ujungnya ya sebenarnya justru yang kritis itu adalah rakyat Indonesia. Kalau Samara itu bukan kritis tapi cari peluang. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena banyak orang yang mendukung salah satu calon itu utamanya ya segitu, peluang begitu kan ya. Bahkan ini ambil analogi perusahaan. Ada bos yang kerjanya ngawur ya, terus dikritik sama karyawannya. Nggak boleh. Ada karyawan mengomentari kejelekan sistem manajemen perusahaan, nggak boleh. Wow. Bos otoriter ini, bos. Sudah tahu kok masyarakat Indonesia seperti itu, begitu kan. Jadi
awalnya mereka sangat disayangkan begitu kan ya, ketika diwawancarai di situ ya terkait dengan Ganjar, wah ini Ganjar sangat luar biasa katanya begitu, sangat sangat peduli terhadap rakyat ya waktu mendukung Ganjar, tiba-tiba sekarang ya mendukung Prabowo begitu. Ini gimana logikanya begitu? Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini kita lihat bahwa seolah-olah ya kita lihat sajalah peluang-peluang mereka begitu kan. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, kenapa mereka keluar dari PSI? Mungkin satu sisi begitu kan ya, satu sisi melihat bahwa bagaimana peluang-peluang itu begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja ini. Ning ya Gaulis Samara ya kenceng betul ya belain ya dung-dungannya. Ya mulai menipiskah pundi-pundi sampai segitu ya menggelegarnya. Oh iya ya Ning Gaulis ya sampai ya ke dung-dungannya ya sekelas Tempo, Magris, Natali begitu ya aja bisa show. Ini kan tidak saya melihat bahwa di PSI itu kan tidak apa namanya tidak konsisten begitu kan ya. Yang awalnya deklarasi Ganjar sana sini, tapi ujung-ujungnya mereka ya berbelok arah kepada Prabowo. Ini sangat sangat gimana begitu, sangat disayangkan begitu ya. Bahkan ya soroti Profesor Mahfud MD Samara Amani ya apakah etis membantu presiden mengkritik ya pemerintah. Bahkan pendukung Prabowo Subianto ya Samara Amani ya alasan ya heran dengan cara cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan wacapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dia mempertanyakan kedua capres tersebut yang kerap menyinggung etika debat keempat Pilpres di 2024. Nah, ketika disinggung debat mereka tidak mau begitu kan. Coba bayangkan. Kok ada orang mereka tidak mau disalahkan, maunya menang terus. Ini negara demokrasi loh begitu kan. Ya, dikritik masalah etika tidak terima. Terus lantas mau apa coba bayangkan ya. Mau menguasai secara otoriter. Ya tidak semua itu begitu. Rakyat Indonesia kan sekarang kan sudah pinter begitu. Bahkan awalnya Samara menanggapi paparan dari jubir Timnas Amin ya Anies Baswedan Muhaimin ya Muhammad Iqbal. Selain itu yang merespon pernyataan dari jubir TPN Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu. Bolehkah saya membalik pertanyaan ini kepada Bapak dari sini? Dan saya baru sadar ternyata saya dan Grace Natali perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini. Ada di meja sini kata Samara ya. Bahkan ya Samara menyinggung saat debat status Mahfud MD masih sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud kerap mengkritik pemerintah mulai program food estate hingga penegakan hukum yang tumpul ya. Ya memang kenyataannya seperti itu kok begitu kan. Masa mau Pak Mahfud mau menutupi kegagalan seorang presiden begitu kan ya, seorang Prabowo di situ begitu kan. Ya tidak mungkin lah begitu kan. Ini harus disampaikan kepada rakyat Indonesia biar tahu apa kegagalan mereka begitu. Kenapa begitu ya? Kenapa ketika mereka mengenakan kata-kata kegagal, mereka mulai simpang siur seolah-olah ya memberesi semua, memberikan klarifikasi begitu kan. Ya, sampai-sampai ya istana di situ begitu memberikan komentar begitu terkait dengan itu begitu. Jadi saya kira ada sesuatu pola pikir mereka seolah-olah ingin menguasai ya, tidak mau disalahkan ya, selalunya ingin benar begitu kan di mata rakyat. Padahal mata rakyat sudah muak dengan hal-hal seperti itu. Jadi kemarin Profesor Mahfud ini mengkritik food estate, mengkritik hukum di mana beliau adalah Menko Polhukam. Beliau adalah pembantu presiden. Beliau adalah bagian dari pemerintah tersebut, ya kan? Ya lanjut Samara ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa ya apakah itu etis ya seorang pembantu presiden mengkritik pemerintah yang di mana dia adalah bagian dari pemerintah tersebut. Hukumnya ya dia bahwa di bawah beliau gimana katanya begitu. Nah, kalau presidennya sudah gagal seperti itu boleh dong diungkapkan kepada publik begitu kan. Masa mau ditutup-tutupi tidak gagal dan sebagainya. Ini kan kacau begitu kan. Jadi mungkin ya pola pikir Samara ini begitu ya gimana begitu kan ya, cari kambing hitam lah begitu. Ya, kita lihat saja di situ justru mereka blunder mengatakan seperti itu begitu. Bahkan ya dia juga menyinggung capres nomor 1 Muhaimin Iskandar yang merupakan ketua PKB ya. Bahkan ya posisi PKB saat ini bagian dari pemerintah. Bahkan ya apakah etis Gus Muhaimin yang mengkritisi pemerintah saat ini? Ya kalau gagal gimana begitu kan? Siapa yang mengkritisi juga begitu? Rakyat mengkritiknya malah tidak didengarkan begitu kan? Kan itu poin penting. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya Samara ini harus banyak-banyak belajar lagi begitu kan ya. Etika itu penting loh begitu kan. Etika itu penting begitu kan ya. Jadi saya kira
Masa ya kalau soal dikritik seperti itu langsung masuk ke hati mereka, langsung ke jantung mereka begitu kan. Kok kepanasan ya ketika mengatakan ini etik begitu kan ya. Tidak punya etik dan sebagainya kok mereka langsung kepanasan begitu. Ada apa begitu kan. Dengan cara-cara itu ya membenarkan apapun lah mereka ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.